Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziza Isnawati, NIM 21055230017, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Digbang Semarang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perencanaan pajak dan pengendalian atas unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasil bruto. Dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA, mata kuliah perencanaan pajak. Masuk dengan materi, pengertian perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang dilakukan dengan cara menyusun strategi pengelolaan transaksi wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, namun tetap berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Yang pertama ada legalitas. Pengertiannya adalah penghematan pajak hanya boleh dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang atau LOPHELAS, atau menggunakan metode yang memang diizinkan oleh undang-undang. Tujuan utamanya adalah bukan untuk mengelak membayar pajak secara ilegal. Evasional melakukan untuk meminimalisir beban pajak yang guna menggunakan efisiensi dan daya saing perusahaan. Kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama ada Forex Exchange Loss, yang kedua Capital Expenditure versus Revenue Expenditure, yang ketiga ada metode persediaan, yang keempat ada metode penyusunan, yang kelima ada SE 46 atau PC 4 1997. Yang keenam ada cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Yang ketujuh biaya entertainment. Yang kedelapan ada persyaratan beban promosi. Yang kesembilan pengujian beban pokok penjualan. Yang ke-10 ada ekualitas beban dengan penjualan masukan. Kita masuk dengan topik yang pertama, yaitu Forex Exchange Loss. Di sini ada gambar, yaitu mata uang negara asing ekspor-import menjadi uang negara kita sendiri, rupiah. Nilai tukar atau kurs atau Forex Exchange Loss pengertiannya adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar terhadap pembayaran saat kini atau kemudian hari antara mata uang masing-masing negara antar wilayah. Forex Exchange Loss atau jenis-jenis kurs ada yang pertama ada kurs beli. Pengertiannya adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Yang kedua ada kurs jual, adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Yang ketiga ada kurs tengah, adalah harga yang diberikan antar bank. Kurs jual dan kurs beli dibagi menjadi antar negara. Kita masuk ke Foreign Exchange Loss yang menurutnya adalah selisih kurs menerus PSAK 10 atau selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dengan tanggal penyelesaian dari pos moneter dalam mata uang asing. Periode akuntansi sama selisih kurs dibebankan seluruh pada periode tersebut. Beberapa periode akuntansi selisih kurs dibebankan pada setiap periode akuntansi dengan memperhatikan perubahan kurs setiap periodenya. Kita masuk Forex Exchange Loss, selisih kurs menurut perpajakan. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut akan dilakukan secara taat asas sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia atau Undang-Undang PPH 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1. Kerugian selisih kurs yang dialami oleh wajib pajak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pajak dalam negeri atau BUT.
Kita masuk foreign exchange loss, pembebanan selisih, kurs atau loss. Kurs tetap adalah pembebanan dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Kurs tengah, pengertian dari kurs tengah, pembebanan dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tersebut. Foreign exchange loss, mengapa kurs berubah-ubah? Nilai tukar bersifat dinamis dan bisa berubah setiap detik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang mencari suatu mata uang, misalnya untuk investasi, nilai akan naik. Yang kedua, kondisi ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, stabilitas politik atau ketidakpastian politik cenderung membuat nilai mata uang melemah. Yang kelima, ada kebijakan pemerintah campur tangan sentral untuk menstabilkan mata uang. Oke, kita masuk di revenue expenditure. Di sini ada foto gambar truk dengan bisa mengisi BBM akan begitu saja terus-menerus. Dan contohnya perlakuan akuntansi pengeluaran pendapatan dengan pencatatan biaya yang dikeluarkan sebagai beban pada periode tersebut. Revenue expenditure adalah pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan pada periode di mana pengeluaran dan beban tersebut terjadi. Masa manfaatnya hanya satu periode saja. Oke, kita masuk dengan revenue expenditure. Pengertian revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung operasional sehari-hari agar bisnis tetap berjalan. Berbeda dengan belanja modal atau capital expenditure yang manfaatnya dirasakan bertahun-tahun, revenue expenditure biasanya hanya diberikan manfaat dalam satu periode akuntansi atau kurang atau 1 tahun. Dalam laporan keuangan, biaya ini langsung dicatatkan sebagai beban expense di laporan laba rugi. Masuk di revenue expenditure lagi, karakter utama dari revenue expenditure yang pertama ada tujuannya adalah untuk mempertahankan kapasitas aset atau menjalankan kegiatan rutin seperti membayar gaji atau listrik. Kedua, ada jangka waktu. Manfaat langsung habis atau hanya berlaku untuk periode berjalan. Yang ketiga, ada pencatatan. Langsung mengurangi laba perusahaan di tahun pengeluaran tersebut. Yang keempat, ada frekuensi. Terjadi secara rutin atau berulang-ulang. Contoh kasus dari revenue expenditure. Contoh kasusnya ada sebuah mobil box yang telah dibeli setahun lalu yang dapat mengangkut 100 dus obat-obatan. Mobil ini memerlukan biaya untuk mengganti 2 ban mobil depan karena sudah sering pecah. Biaya yang dikeluarkan untuk mengganti kedua ban ini berjumlah 400.000. Apakah transaksi ini bersifat material dan transaksi ini termasuk pengeluaran ada pendapatan? Oke, kita masuk ke jawabannya dari contoh kasus tadi. Jawabannya ada biaya pemeliharaan yang dikeluarkan tidak akan membuat mobil dapat berjalan lebih cepat dari semestinya atau bertambah efisien. Atau biaya tersebut tidak akan membuat mobil box yang awalnya hanya dapat mengangkat 100 dus obat akan dapat mengangkut lebih dari itu. Dengan kata lain, tidak akan membuat mobil dan bertambah kapasitasnya dan hanya membuat mobil box kembali pada kondisi normal. Kita masuk ke capital expenditure. Di sini ada gambar lagi dengan gambar gedung dan proses membuat gambar gedungnya. Perlakuan pada gambar di atas akuntansi pengeluaran modal dengan mengapitalisasikan besar biaya yang dikeluarkan sebagai aset. Pengertian dari capital expenditure, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produksi aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap.
Ada capital expenditure. Ciri utama capital expenditure, masa manfaat jangka panjang, aset yang dibeli tidak langsung habis. Dalam 1 tahun, contohnya ada gedung atau mesin. Yang kedua ada nilai nominal besar, biasanya melibatkan jumlah uang yang signifikan. Yang ketiga ada pencatatan akuntansi. Tidak langsung dicatat sebagai biaya di laporan laba rugi, melainkan dicatat sebagai aset di neraca atau balance sheet dan disusutkan atau depresiasi selama dalam manfaatnya. Kita masih di capital expenditure. Contoh umum capital expenditure yaitu ada yang pertama, pembelian properti, contohnya ada tanah, bangunan, kantor, atau gedung baru. Yang kedua ada peralatan dan mesin. Contohnya nih ada pembelian mesin produksi baru atau komputer untuk karyawan. Yang ketiga ada kendaraan, contohnya ada truk logistik atau mobil operasional. Yang keempat ada teknologi, contohnya pengembangan perangkat lunak atau software atau instruksi IT. Yang kelima yang terakhir ada perbaikan besar, yang contohnya ada renovasi gedung yang meningkatkan nilai atau umur bangunan, bukan sekedar perbaikan kecil atau rutinan. Perbedaan capital expenditure dan revenue expenditure ada apa aja nih? Revenue expenditure yaitu revenue expenditure panjang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, sehubungan dengan kegiatan usaha boleh dibebankan seluruhnya dalam suatu laporan keuntungan. Nah, ini ada capital expenditure. Capital expenditure tidak dapat dibebankan sekaligus dalam suatu laporan, wajib pada menggunakan depresiasi atau amortisasi menurut Undang-Undang 36 tahun 2008. Pemilihan metode penyusutan berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 11. Ini ada garis lurus. Garis lurus ada satu, yang pertama, suatu metode penyusutan aktiva tetap, di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomi aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk paling luas dipakai untuk penerapan matching cost principle. Yang ketiga ada yang terakhir ini, metode garis lurus digunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva untuk fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan bangunan dan peralatan kantor. Ini ada pemilihan metode penyusutan berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 11. Yang pertama ada metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Presentasi yang terakhir ada presentasi penyusutan berdasarkan 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode 2 lurus. Di sini ada masuk dengan metode persediaan. Metode persediaan adalah atau inventory management, yaitu sistem yang digunakan perusahaan untuk mencatat, mengelola, dan menilai stok barang yang dimiliki. Pengelolaan yang tepat sangat krusial karena persediaan seringkali merupakan aset lancar terbesar dalam sebuah bisnis. Berikut adalah rangkuman materi metode persediaan yang umum yang digunakan. Nah, ini ada satu pertama, metode perencanaan persediaan. Ada 2. Sistem utama yang digunakan untuk mencatat mutasi barang. Yang pertama ada sistem periodik atau fisik, yaitu pengertiannya persediaan tidak dicatat secara rinci saat terjadi transaksi. Jumlah stok dan harga pokok penjualan atau HPP baru diketahui di akhir periode melalui perhitungan fisik atau stock of name.
Yang kedua ada sistem perpetual atau pengertiannya setiap transaksi pembelian dan penjualan dicatat secara real time. Perusahaan memiliki catatan yang akurat mengenai posisi stok setiap tanpa harus menunggu akhirnya. Ya, ini masih ada metode persediaan yang kedua. Ada metode penilaian aliran biaya atau cost flow. Metode ini digunakan untuk menentukan nilai rupiah dari barang yang menjual atau terjual atau HPP dan barang yang masih tersisa di gudang. Ini ada metode FIFO, freeze in out. Penjelasannya ada barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Karakteristiknya ada menghasilkan nilai persediaan atau yang lebih hingga harga pasar pada nilai. Yang kedua ada LIFO, list in freeze out. Penjelasannya barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama kali dijual. Yang karakteristik bentuk LIFO itu sering digunakan untuk efisiensi pajak saat inflasi, namun tidak diperbolehkan dalam PSAK atau IFRS. Dan terakhir ada frage. Penjelasannya ada harga barang ditentukan berdasarkan rata-rata biaya unit dari seluruh stok yang tersedia. Karakteristiknya ada cocok untuk barang yang sejenis dan sulit dibelikan, misalnya bisnis biji-bijian. Oke, selanjutnya ada metode penyusutan. Metode penyusutan atau depresiasi adalah prosedur akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap menjadi beban selama masa manfaat aset tersebut. Yang kedua ada tujuannya. Tujuannya bukan untuk menentukan nilai jual aset, melainkan untuk mencerminkan penurunan nilai guna aset seiring berjalannya waktu dan pemakaiannya. Metode penyusutan nih, ada beberapa jenis nih. Yang pertama ada metode garis lurus. Karakteristik utamanya yaitu beban sama setiap tahunnya. Cocok untuk bangunan atau perabotan kantor. Yang kedua ada metode saldo menurun. Karakteristiknya utama adalah beban besar di awal. Cocok untuk teknologi atau kendaraan nih. Kendaraan kan bebannya di awal aja. Dan metode yang terakhir yang ketiga ada satuan produksi. Karakteristik utamanya adalah berdasarkan output, cocok untuk mesin industri. Kita masuk ke metode penyusutan. Mengapa penyusutan itu penting? Yaitu yang pertama ada pajak. Membantu perusahaan mendapatkan pengurangan pajak karena penyusutan dihitung sebagai biaya operasional. Ini ada yang kedua ada akurasi laba. Penyimbangan antara pendapatan yang dihasilkan aset dengan biaya penggunaannya atau matching principle. Yang ketiga nih ada perencanaan, membantu perusahaan menyiapkan dana untuk mengganti aset di masa depan. Oke, yang selanjutnya ada SE 46 PC 4 1995. Di sini ada beberapa nih bunga pinjaman yang dibebankan wajib pajak. Yang pertama ada apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito, berjangka atau tabungan lainnya. Ini menurut dari ada tanda panah itu sama dengannya bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut. Seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Yang kedua ini ada apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. Di sini ada bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang jumlah rata-ratanya ditempatkan sebagai deposito, berjangka atau lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya ada
menyiasati SE 46 PJ 4 1995. Di sini ada perhitungan-perhitungannya ya. Yang pertama ada pinjaman nih. Rata-rata pinjaman yaitu bulan Januari tidak ada pinjamannya, jangka waktunya belum ada, dan pinjamannya belum ada. Jangka waktunya 1 bulan. Bulan Februari sampai Mei ada pinjaman 150.000, jangka waktunya 4 bulan, pinjamannya 600.000. Rata-rata untuk pinjaman bulan Juni sampai Juli 200.000, 2 bulan perpanjangannya, pinjamannya 400.000. Bulan Agustus sampai Desember pinjamannya 250, 5 bulan jangka waktunya, dan pinjamannya 250.000, jumlahnya ada 2.250.000. Jadi rata-ratanya pinjaman per bulan ada 2.250.000 dibagi 12 bulan sama dengan 187.500.000 rupiah. Di sini ada dana deposito juga, yang ada Januari depositonya tidak ada, jangka waktunya belum ada juga, pinjamannya belum ada, jangka waktunya cuma 1 bulan. Februari Maret 25.000, jangka waktunya 2 bulan, pinjamannya 50.000. April sampai Agustus 50.000, 5 bulan jangka waktunya, pinjamannya 50.000. Dan ada September Desember depositonya 37.500.000 rupiah, 4 bulan 50.000 rupiah, jumlahnya 450.000 rupiah. Rata-rata deposito per bulan adalah 450 dibagi 12 bulan sampai 37.500.000 rupiah. Jadi bunga yang dapat dibebankan sebagai biayanya adalah 20% dikali 180.500.000 rupiah dikurang 37.500.000 rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Oke, menyiasati SE 46 44C 4.1995. Ini ada penyimpang dari ketentuan tersebut pada butir 4, bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman wajib pajak dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dalam hal yang pertama ada dana pinjaman tersebut disimpan atau ditetapkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasa dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua adanya keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposit berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut. Misalnya ada cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan untuk deposito atau tabungan di bank pemerintah. Yang C dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dapat dari tambahan modal yang sisanya laba setelah kena pajak. Oke, yang ada cadangan kerugian piutang ini masuk ke cadangan kerugian piutang, ada metode akuntansi yang mengacu pada prinsip akuntansi konservatif, atau yang kedua adalah untuk mengukur resiko. Pengakuan kerugian piutang tidak tertagih yang pertama ada metode cadangan allowance method. Metode ini dilakukan dengan membuat estimasi atau perkiraan jumlah piutang yang Metode ini dilakukan dengan membuat estimasi atau perkiraan jumlah piutang yang kemungkinan besar tidak ada akan tertagih pada setiap akhir periode akuntansi. Estimasi ini dicatat sebelum piutang tersebut benar-benar dinyatakan macet. Yang pertama ada prinsip penandingan matching principle, yaitu pengertian metode ini sangat disarankan karena menandingkan beban kerugian piutang dengan pendapatan pada periode yang sama. Yang kedua ada pencatatan. Perusahaan tidak langsung menghapus piutang dari akun pelanggan, melainkan mengkreditkan akun kontra aset bernama catatan kerugian piutang.
Kapan digunakan? Digunakan oleh perusahaan besar atau perusahaan memiliki volume transaksi kredit yang tinggi. Wajib menurut standarnya. Ini ada pengakuan kerugian piutang tidak tertagih. Yaitu yang kedua, metode penghapusan langsung atau direct write-off methods. Dalam metode ini, perusahaan tidak membuat estimasi di akhir periode. Kerugian baru akan dicatat ketika suatu piutang sudah dipastikan benar-benar tidak bisa ditagih. Misalnya ada karena pelanggaran bangkrut atau meninggal dunia. Ini ada pencatatan, beban kerugian langsung didebet, dan piutang pelanggan langsung dikreditkan atau dihilangkan dari buku besar. Kelemahannya ada di seringkali melanggar prinsip matching karena beban kerugian mungkin dicatat di tahun yang berbeda dengan tahun terjadi pendapatannya. Yang ketiga ada kapan digunakan. Biasanya digunakan untuk perusahaan kecil yang transaksi kreditnya tidak material atau untuk kepentingan pelaporan pajak jasa perpajakan di Indonesia. Ini ada perlakuan pajak atas cadangan piutang tak tertagih. Pasal 9 ayat 1C untuk pajak penghasilan menyebutkan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lainnya yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan opsi perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua ada cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Yang ketiga ada cadangan penjamin untuk lembaga pinjaman simpanan. Yang keempat ada cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima ada cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Yang terakhir ada yang keenam, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Oke, selanjutnya ada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Perlakuan pajak atas cadangan piutang tak tertagih. Ini ada pengertian pasal 6 huruf H, yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan memenuhi syarat tertentu dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Oke, selanjutnya ada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Ada biaya entertainment, Sedirektur Jenderal Pajak Nomor SE 27 atau PJ 22.986. Ada pengertiannya, ada biaya yang diperuntukkan untuk menjamu relasi atau rekanan bisnis perusahaan. Di sini ada biaya entertainment juga menjadi pengurangan penghasilan bruto jika dipergunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan bagian dari ini penghasilan dari nomor 36 tahun 2008. Oke, ada wajib pajak. Tadi selanjutnya ada wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan perusahaan. Ada juga perusahaan dapat mengurangi beban pajak dengan membuat daftar normatif dan melampirkannya dalam SPT tahunan PPh badan. Yang terakhir ada hal ini untuk menghemat dari biaya entertainment yang boleh dikurangkan. Ini masuk ke daftar normatif biaya entertainment. Pengertian dari daftar normatif biaya entertainment adalah laporan rincian pengeluaran untuk keperluan entertainment atau jamuan makan, akomodasi relasi, dan lain-lain yang wajib dilampirkan dalam SPT tahun PPh badan. Tanpa daftar ini, biaya tersebut secara otomatis akan dikurasi positif
Dengan kata lain, tidak diakui sebagai biaya atau fiskus. Yang selanjutnya ada daftar normatif biaya entertainment. Komponen-komponennya itu ada apa aja nih? Yang pertama ada nomor urut, yang kedua ada tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan, yang ketiga nama entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan, yang keempat ada alamat entertainment yang sejenisnya akan diberikan, yang telah diberikan, yang kelima jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan, yang keenam jumlah rupiah entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan, yang ketujuh yang terakhir ada relasi usaha yang deliver entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas. Nah, ada nama, posisi, nama perusahaan dan jenis usahanya itu apa. Yang selanjutnya ada strategi perencanaan pajak normatif biaya entertainment. Untuk mengendalikan beban ini agar tetap efisien secara pajak, berikut adalah langkah-langkah strateginya. Yang pertama ada validasi bukti pendukung. Selain daftar nominatif, pastikan tersebut bukti eksternal yang sah atau invoice, struk makan, bil hotel yang sesuai dengan tanggal dan nominal di daftar. Yang kedua ada kriteria 3M. Pastikan biaya tersebut memenuhi prinsip 33M, yaitu yang pertama mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Contohnya ada menjamu klien untuk memenangkan kontrak baru. Yang ketiga ada pemisahan biaya personal, hindari memasukkan biaya yang bersifat pribadi seperti makan keluarga direksi ke dalam daftar nominatif karena risiko sanksi denda sangat tinggi jika terdeteksi saat audit. Yang keempat ada pengawasan budgeting, langsung pengendalian internal agar biaya entertainment membengkak melebihi rasio omset yang wajar, sehingga tidak memicu kecuali pada kelainan fiskus. Oke, ada biaya promosi peraturan MK nomor 02 PMK 03 tahun 2010. Pengertiannya tuh ada bagian dari penjualan yang dikeluarkan dalam rangka memperkenalkan, menganjurkan pemakaian untuk produk baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan meningkatkan penjualan. Ada juga besar biaya promosi ini, ada yang pertama akumulasi biaya periklanan, yang kedua biaya pemeranan produk, yang ketiga biaya pengenalan produk. Oke, ada masuk ke pengecualian biaya promosi. Ada dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 PMK 03 2010 tanggal 8 Januari 2010 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang tidak termasuk biaya promosinya adalah itu yang pertama ada pemberian imbalan berupa uang dan atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Yang kedua ada biaya promosi untuk mendapatkan nagih dan pemeliharaan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang dilakukan kena pajak yang kena ke final. Selanjutnya ada kewajiban pemotongan PPh. Kewajiban pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah brutonya. Ada normatif nama dan NPWP, alamat penerima dan tanggal bentuk biaya. Dan promosi jumlah biaya, yang terakhir ada promosi nomor bukti pemotongan. Oke, ada masuk ke ketentuan wajib pajak dalam pengeluaran biaya promosi. Yang pertama nih ada wajib pajak harus membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain. Yang kedua ada daftar nominatif sebagaimana dilakukan pasal ayat 1, paling sedikit harus membuat data penerima berupa nama, nomor pokok wajib pajak, alat, tanggal, bentuk, dan jenis biaya, besarnya biaya nomor bukti pemotongan, dan besarnya pajak penghasilan yang dipotong. Yang ketiga ada daftar sebagaimana maksud pada ayat 2. Dibuat sesuai
formal sebagaimana ditempatkan dalam lampiran peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Keuangan ini. Yang keempat, ada daftar nominatif sebagai dimaksud pada ayat 1 yang di atas dilaporkan sebagai lampiran atau wajib pajak menyampaikan SPT tahun PPh Badan. Yang kelima, yang terakhir, dalam hal ketentuan bagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 2 tidak terpenuhi, biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ada pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan. Ini ada pengertiannya: pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan atau BPP atau Cost of Goods Sold atau COGS adalah prosedur audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa nilai beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi mencerminkan biaya sebenarnya dari barang yang terjadi selama periode tertentu. Yang selanjutnya ada masuk di pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan. Aspek utama yang diuji untuk menyatakan BPP itu benar. Ada beberapa aspek yang dipenuhi ini. Yang pertama ada keberadaan dan keterjadian. Pengertian aja memastikan barang yang dilaporkan atau terjual memang benar-benar keluar dari gudang dan ada transaksi penjualannya. Yang kedua, kelengkapan, memastikan semua biaya yang seharusnya masuk ke BPP. Contohnya ada seperti biaya angkut masuk atau biaya produksi langsung atau tidak langsung disembunyikan dalam akun lainnya. Yang ketiga, ada akurasi matematika, memastikan perhitungan fisik dikalikan dengan per unit sudah benar. Yang terakhir, ada penilaian atau valuasi, memastikan metode penilaian persediaan FIFO-LIFO atau average diterapkan secara konsisten. Oke, kita masuk pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok. Ada beberapa nih, ada jenis pengujian. Yang pertama ada rekonsiliasi stok, tindakan yang dilakukan mencocokkan data keluar masuk barang status stok dengan buku besar. Yang kedua ada vouching, pembelian, tindakan yang dilakukan ada mengambil sampel transaksi pembelian dan mencocokkannya dengan faktur supplier dan laporan penerimaan barang. Pengujian yang ketiga ada observasi fisik, tindakan yang dilakukan adalah mengikuti stok opnam untuk memastikan persediaan akhir atau mengurangi BPP jumlah akurat. Yang terhadap jenis pengujian yaitu analisis margin kotor, tindakan yang dilakukan membandingkan presentasi laba kotor tahun ini dengan tahun lalu jika ada fluktuasi drastis tanpa alasan yang jelas sesuai dengan indikasi kesalahan pada BPP. Pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan. Nih ada rumusnya: HPP sama dengan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi saldo akhir persediaan. Yang kedua ada pembelian sama dengan saldo akhir utang ditambah pembelian tunai ditambah pelunasan utang usaha dikurangi saldo awal usaha ditambah atau dikurangi penyesuaian. Ekualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Ada pengertiannya, ada ekualisasi antara beban pokok penjualan atau HPP dan beban operasional dengan DPP PPN masukan adalah teknik pemeriksaan atau rekonsiliasi untuk memastikan bahwa seluruh pembelian barang atau jasa yang dilaporkan dalam laporan keuntungan SPT tahunan telah sesuai dengan perolehan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Yaitu ekualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Tujuannya ada memastikan kepatuhan pajak, minimalisasi risiko sanksi saat pemeriksaan dan mendeteksi adanya transaksi yang belum dilaporkan atau salah catat. Yang kedua ada kaitan
pembelian bahan baku atau HPP, atau pembayaran jasa beban operasional biaya disertai dengan faktur pajak masukan. Maka total nilai biaya tersebut seharusnya berkorelasi dengan total dasar penggunaan pajak atau DPP pada SPT masa PPN. Ada evaluasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Ini ada ekualisasi atau rekonsiliasi adalah mencocokkan saldo dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Apabila hasil terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Tentukan saldo-saldo atau pos-pos yang akan dicocokkan, misalnya penjualan, penyerahan DPP, PPN, atau pembelian. Yang terakhir ada gunakan saldo untuk evaluasi. Ya, dan evaluasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Ada kategori, ada PP, komponen yang masuk evaluasi, pembelian bahan baku, pembelian barang jasa, biaya angkutan, dan pembelian lainnya. Komponen yang biasanya tidak masuk ada upah langsung atau labor, penyusutan mesin produksi. Kategori hanya beban operasional, contoh komponen yang dievaluasi ini ada mengikuti stok opnam untuk memastikan persediaan akhir atau pengurang BPP atau jumlahnya yang akurat. Komponen yang biasanya tidak masuk ada biaya gaji pegawai, biaya pajak, biaya penyusutan, dan biaya bunga bank. Ini ada penyebab terjadinya selisih atau disput dalam praktiknya. Angka HPP ditambah biaya operasional jarang sekali sama persis dengan DPP PPN masukan. Berikut adalah alasan umum mengapa terjadi selisih. Yang pertama ada non-objek PPN, biaya gaji, upah, dan tunjangan bukan merupakan objek PPN, namun masuk dalam HPP atau beban operasional. Yang kedua ada pembelian dari non-PKP, perusahaan membeli barang atau jasa dari pengusaha yang belum dilakukan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP sehingga tidak ada faktor pajak. Yang ketiga ada persediaan waktu, timing difference. Pembelian barang dilakukan di akhir tahun Desember, namun faktor pajak baru dikreditkan di tahun berikutnya sesuai aturan pengkreditan pajak masukan maksimal 3 bulan. Penyebab terjadinya selisih disput yang pertama ada PPN yang tidak dapat dikreditkan, misalnya ada PPN atau pembelian kendaraan sedan atau biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Yang kedua ada impor barang DPP PPN masukan impor didasarkan pada nilai impor atau CIF ditambah biaya masuk, sementara pencatatan biaya buku mungkin hanya sebesar nilai faktur supplier. Ada langkah-langkah melakukan ekualisasi. Yang pertama ada rekapitulasi HPP. Bedakan mana unsur pembelian barang dan mana unsur biaya upah atau penyusutan. Rekapitulasi biaya operasional yang pengertiannya ada identifikasi akun mengandung unsur PPN. Contohnya ada sewa, servis, maintenance atau dan sebagainya. Yang ketiga ada rekapitulasi SPT masa PPN. Ada jumlahnya seluruh DPP PPN masukan dari masa Januari sampai Desember. Yang keempat nih ada buat tabel pembandingan. Masukkan angka-angka tersebut ke dalam formulir ekualisasi dan identifikasi selisihnya. Yang kelima ada berikan penjelasan, buat daftar penjelasan atau working paper yang menjadi mengapa selisih tersebut terjadi. Misalnya ada selisih 100 juta karena biaya gajinya. Kesimpulan dari materi tersebut ada
perencanaan pajak dan pengendalian atas harga pokok penjualan atau HPP, serta pengurangan penghasilan bruto merupakan langkah strategi untuk mengoptimalkan efisiensi beban pajak melalui pemilihan metode akuntansi yang tepat, seperti metode penilaian persediaan yang memberikan nilai harga pokok yang menguntungkan serta memanfaatkan biaya-biaya operasional yang dapat dikurangkan secara fiskal atau deductive expense dengan melakukan pengawasan ketat terhadap keabsahan dokumen pendukung dan memastikan seluruh pengeluaran berkaitan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau yang disebut dengan 3M. Perusahaan dapat meminimalkan risiko koreksi fiskal sekaligus memaksimalkan menghemat kas tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terima kasih. Ini ada kata-kata bijak dari saya di tangan orang bijak. Pajak bukan sekedar beban, melainkan variabel yang bisa dioptimal untuk pertumbuhan masa depan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.